Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Stepi Mauntu dengan NIM 2214201169 dari kelas A5 semester 3 Fakultas Keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Definisi hipertensi. Hipertensi adalah suatu keadaan ketika seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal atau peningkatan abnormal secara terus-menerus lebih dari suatu periode dengan tekanan sistolik di atas 140 mm air raksa dan tekanan diastolik di atas 90 mm air raksa menurut Aspiani 2014. Etiologi hipertensi. Hipertensi primer atau hipertensi esensial, hipertensi primer atau hipertensi esensial disebut juga hipertensi idiopatik karena tidak diketahui penyebabnya. Faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama, genetik individu yang mempunyai riwayat keluarga dengan hipertensi berisiko tinggi untuk mendapatkan penyakit ini. Faktor genetik ini tidak dapat dikendalikan jika memiliki riwayat keluarga yang memiliki tekanan darah tinggi. Kedua, jenis kelamin dan usia laki-laki berusia 35-50 tahun dan wanita menopause berisiko tinggi untuk mengalami hipertensi. Jika usia bertambah maka tekanan darah meningkat. Faktor ini tidak dapat dikendalikan serta jenis kelamin laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Ketiga, diet konsumsi. Diet tinggi garam secara langsung berhubungan dengan berkembangnya hipertensi. Faktor ini bisa dikendalikan oleh penderita dengan mengurangi konsumsinya. Jika garam yang dikonsumsi berlebihan, ginjal yang bertugas untuk mengolah garam akan menahan cairan lebih banyak daripada yang seharusnya di dalam tubuh. Banyaknya cairan yang bertahan menyebabkan peningkatan pada volume darah. Beban ekstra yang dibawa oleh pembuluh darah inilah yang menyebabkan pembuluh darah bekerja ekstra, yakni adanya peningkatan tekanan darah di dalam dinding pembuluh darah dan menyebabkan tekanan darah meningkat. Keempat, berat badan. Faktor ini dapat dikendalikan di mana bisa menjaga berat badan dalam keadaan normal atau ideal. Obesitas lebih 25% di atas berat badan ideal dikaitkan dengan berkembangnya peningkatan tekanan darah atau hipertensi. B. Hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder terjadi akibat penyebab yang jelas. Salah satu contoh hipertensi sekunder adalah hipertensi vaskuler rena yang terjadi akibat stenosi arteri renalis. Kelainan ini dapat bersifat kongenital atau akibat aterosklerosis. Stenosis arteri renalis menurunkan aliran darah ke ginjal sehingga terjadi pengaktifan baroreseptor ginjal, perangsangan pelepasan renin, dan pembentukan angiostensin II. Angiostensin II secara langsung meningkatkan tekanan darah dan secara tidak langsung meningkatkan sintesis aldosteron dan reabsorpsi natrium. Apabila dapat dilakukan perbaikan pada stenosis atau apabila ginjal yang terkena diangkat, tekanan darah akan kembali ke normal. Tanda dan gejala. Tanda dan gejala utama hipertensi adalah menyebutkan gejala umum yang ditimbulkan akibat hipertensi atau tekanan darah tinggi tidak sama pada setiap orang, bahkan terkadang timbul tanpa tanda gejala. Secara umum, gejala yang dikeluhkan oleh penderita hipertensi sebagai berikut. Yang pertama, sakit kepala, rasa pegal dan tidak nyaman pada tengkuk, perasaan berputar seperti tujuh keliling serasa ingin jatuh, berdebar atau detak jantung terasa cepat, telinga berdenging yang memerlukan penanganan segera. Pengkajian identitas pasien, nama Nyonya N, umur 48 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Wania, status perkawinan kawin, agama Kristen, pendidikan SMP,
pekerjaan ibu rumah tangga, tanggal masuk rumah sakit 7/12/2023, tanggal pengkajian 7/12/2023. Beberapa komponen yang spesifik pada pengkajian transkultural. Pertama, faktor teknologi. Persesi sehat sakit, penyanyi N adalah perempuan berumur 48 tahun. Pada saat pasien sakit, pasien menggunakan kendaraan pribadi. Keluarga Nyonya N sehari-hari pergi ke rumah sakit juga menggunakan kendaraan pribadi. Kedua, faktor agama dan fisiologi. Pasien beragama Kristen Protestan dan sudah menikah secara sah di gereja. Keluarga bercerita bahwa selama pasien dirawat di rumah sakit, keluarga dan pasien terus berdoa untuk meminta kesembuhan kepada Tuhan, dan mereka percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada Nyonya N, dan pasien mengatakan pasien beribadah 1 minggu 3 kali. 3. Faktor sosial dan ikatan kekerabatan. Pasien mengatakan hubungan pasien bersama keluarga, orang lain, bahkan tetangga baik, dan keadaan penyakit pasien tidak mempengaruhi dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Keempat, nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan pandangan hidup. Bahasa yang digunakan pasien adalah bahasa sehari-hari atau bahasa Manado, sehingga pasien tidak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan keluarga yang lain. Keluarga dan pasien percaya bahwa sakit yang diderita oleh pasien adalah dampak dari kebiasaan buruk pasien. Namun keluarga tetap percaya dan berdoa minta kesembuhan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kelima, faktor kebijakan dan peraturan yang berlaku. Peraturan waktu berkunjung di rumah sakit adalah jam 9 dan jam 6. Jumlah anggota keluarga yang diperbolehkan berkunjung maksimal 5 orang dan yang boleh menunggu maksimal 2 orang. 6. Faktor ekonomi. Semua biaya pengobatan pasien selama di rumah sakit ditanggung oleh BPJS atau mandiri, jadi pasien tidak mengalami gangguan atau hambatan pada saat pengobatan. Ketujuh, faktor pendidikan. Berdasarkan dari buku status pasien berpendidikan SMP, konsep sehat sakit yang dipahami keluarga adalah bahwa sakit yang diderita klien saat ini sudah parah. Bingung mau kuliah di mana? Kuliah di Unpi aja. Terletak di Jalan Walter Monginsidi 6 nomor 129 lingkungan 2 Bahu Manado. Kampus Unpi didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 2000. Kampus Unpi mempunyai 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Sastra. Info selengkapnya bisa dilihat di media sosial Unpi.